Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Riawan Sony, NIM A1N118015, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluleo. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah intelektual. Yang pertama, 1. Definisi konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, juna, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara dari zaman lalu hingga sekarang. Yang kedua, hal yang mendorong munculnya sejarah intelektual. 1. Objek berpikirnya meliputi alam kehidupan manusia. Faktor geografis semenanjung Yunani yang berbukit-bukit. 3. Orang-orang Yunani membangun hubungan dengan bangsa lain sehingga terjadi tukar-menukar pengetahuan. Bangsa Yunani selalu terlihat dalam ukuran politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Dalam sejarah intelektual mencakup aktivitas pikiran-pikiran manusia seperti karya filsuf, seniman, penulis, ilmuwan spesifik seperti filsafat, kesusastraan, agama, ilmu pengetahuan, dan seniman. Yang keempat, landasan antologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, landasan antologi. Istilah antologi dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata anto berarti yang berada dan logi berarti ilmu pengetahuan atau penganjuran. Yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata, yaitu episme pengetahuan dan logos ilmu yang sistematis. C. Landasan aksiologi. Landasan aksiologi dari ilmu pengetahuan berarti pembahasan atau analis tentang penerapan hasil-hasil temuan ilmu pengetahuan. Yang kelima, wahyu ilahi, supernatural, dan common sense. Common sense menurut Harlech adalah pengetahuan manusia pada umumnya tentang hakikatnya. Aristoteles mengatakan bahwa dalam hal penerapan indera itu terdapat suatu kekhususan, suatu kemampuan utama yang terjadi pengukur penemuan pengetahuan. Yang keenam, pemikiran intelektual masa Prasokrates. Filsafat Prasokrates bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan alat untuk berpikir. Tujuan filosofi mereka dalam memikirkan soal alam semesta yaitu untuk mengetahui dari mana terjadinya alam atau dari mana alam ini berasal. Ada beberapa filosofi pada masa Prasokrates, yaitu A. Thales. Thales adalah ahli filsafat pertama yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yang kedua, Archimandros. Archimandros adalah salah satu murid Thales. Archimandros adalah seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Meskipun dia murid Thales, namun ia mempunyai prinsip dasar aliran satu, akan tetapi bukanlah dari jenis benda alam seperti air sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan asal-usul udara melahirkan semua benda dalam alam semesta ini.
karena suatu proses pemadatan dan pengecaran. Yang keempat, Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos yang termasuk daerah Lania. Dalam kata ini, Pitagoras mendirikan suatu tempat beragama yang bersifat religius. Mereka menghormati dewa Analo menurut kepercayaan Pitagoras. Dewa Masta asalnya dari Tuhan. Yang kelima, Heralhitos. Ia lahir di kota Pahesos di Asia Minor. Ia mempunyai pendapat yang berbeda. Filosofi sebelum ia menyatakan asal segala sesuatu hanyalah satu yakni opi. Ia memandang bahwa opi sebagai unsur yang asal pandangannya semata-mata tidak terikat pada alam. Yang ketujuh, pemikiran intelektual masa Sokrates. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal 399. Cara menyampaikan pemikirannya pada para pemuda menggunakan metode tungu jawah, sebab ia memperoleh simpati dari para pemuda di negerinya. Sokrates adalah satu dari sedikit pemikir yang dapat dikatakan telah mampu membantu perkembangan budaya intelektual, dan tampaknya sejarah akan sangat berbeda. Yang kedelapan, pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Pemikiran intelektual Helenisme adalah filsafat Yunani mencari hakikat sesuatu atau sebuah pemikiran untuk mencari sesuatu kebenaran yang terjadi pada masa Romawi kuno, yaitu masa Alexander the Great atau Alexander Agung, yang menggabungkan peradaban Yunani dengan peradaban Timur. Pola pikir filsafat Helenisme Yunani pada masa Alexander Agung diantaranya dari periode etika, yaitu Epikuras, Stoa, dan Sphetis, dan dari periode religi, yaitu Neo-Pitagoras, Pitaleon, dan Plitonos. Yang pertama, Epikuros, ia adalah filosof yang memuja kesenangan. Yang kedua, Stoa. Tujuan utama dari ajaran Stoa adalah menyempurnakan moral manusia. Yang ketiga, Stupis. Mereka adalah mezhab filsafat yang ragu-ragu terhadap ajaran-ajaran klasik. 4. Aliran Neo-Pitagoras. Ajarannya berpengkal pada Pitagoras yang mendidik ketatinan dengan belajar mensucikan roh, karena juga menyakiti bahwa jiwa ini akan hidup selama-lamanya dan pindah-pindah dari pengangkut makhluk turun-temurun. Yang kelima, aliran Pilon Alexandrella. Ia adalah seorang pendeta Yahudi karena filsafatnya dipelajarinya
terpengaruh oleh pandangan agama. Yang keenam, dalam konteks filsafat, filsafat menguak semakin dekat arah keterdanatan dan keterangan jiwa. Filsafat juga membebaskan manusia dari prinisme dan rasa takut akan kematian. Yang ketujuh, dalam konteks ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Helenistik pun terpengaruh oleh campuran pengetahuan dari berbagai kebudayaan kota Alexandria, memulihkan peran penting sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. 8. Dalam konteks agama, ciri umum pembentukan agama baru sepanjang Helenisme adalah muatan ajaran mengenai bagaimana umat manusia dapat terlepas dari kematian. Ajaran ini seringkali merupakan rahasia. Yang kesembilan, sejarah pemikiran Cina. Ada 4 periode besar, yaitu zaman klasik, zaman neoteolisme, dan budinisme. Zaman neo-konfusianisme dan zaman modern. Yang pertama, zaman klasik 600 sampai 200 sebelum Masehi. Menurut tradisi, periode ini ditandai oleh 100 sekolah filsafat, 100 aliran yang semuanya mempunyai sejarah yang berbeda. Yang kedua, zaman neo-taoisme dan budinisme. 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Bersama dengan pembangunan budinisme di Tiongkok, konsep Tao mendapat arti baru. Sekarang dibudayakan dengan nirwana dari ajaran Buddha, yaitu transensendisi. Sekarang segala rema dan konsep sekarang ada. Yang ketiga, zaman neo Konfusianisme 1000 sampai 1900 Masehi. Dari tahun 1000 Masehi, Konfusianisme klasik Auhali menjadi ajaran filsafat terpenting. Buddhisme ternyata menurut unsur-unsur yang bertentangan dengan corak berpikir Tiongkok. Yang keempat, zaman modern atau setelah 1900 Masehi. Sejarah modern melalui di Tiongkok sekitar tahun 1900. Pada permulaan abad ke-20, pengaruh filsafat barat cukup besar. Banyak tulisan pemikir-pemikir barat diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok. Aliran filsafat yang terpopuler adalah pragmatisme, jenis filsafat yang lahir di Amerika Serikat. Itulah materi yang saya bawakan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.